Halo, selamat datang di pembahasan Circular Queue pada kali ini. Jadi, perkenalkan, nama aku Intan, dan pada kali ini aku bakal ngejelasin tentang Circular Queue. Nah, apa sih itu Circular Queue? Nah, biasanya Circular Queue ini digunakan untuk menambal kelemahan pada queue biasa. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jadi kita harus tahu juga istilah-istilah dalam queue. Misalnya DQ itu pengambilan data, NQ pemasukan data. Read itu data terakhir dan from itu data paling awal. Nah, lanjut. Jika di queue biasa terjadi DQ atau pengambilan data, maka data yang paling pertama diambil adalah data di indeks 0 karena sifat dari queue sendiri adalah FIFO atau first in first out. Jadi data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali keluar. Nah, kita misalkan indeks 0 ini adalah data yang paling pertama kali masuk. Nah, ketika terjadi DQ, maka data inilah juga yang pertama kali di-delete. Ketika terjadi DQ lagi, maka data di indeks 1 lah yang akan diambil, dan front akan berpindah ke indeks 2 dan rear tetap berada di indeks 3. Jika di queue biasa, ketika kita ingin men-enq lagi, maka ini tuh nggak bisa kita men-enq di indeks 0 ataupun di indeks 1 karena rear-nya akan tetap ada di 3. Nah, jika di circular queue, hal ini bisa terjadi. NQ masih bisa dilakukan ke indeks 0 ataupun ke indeks 1. Lebih jelasnya saya akan jelaskan lagi di slide selanjutnya. Nah, misalnya seperti ini. Saya mempunyai queue yang masih 0 atau masih empty gitu. Nah, ketika belum ada data sama sekali yang masuk, masih kosong melompong kayak gini, berarti front dan rear-nya itu masih berada di minus 1. Kenapa minus 1? Karena indeks yang paling pertama ada itu adalah indeks 0. Jika front dan rear-nya itu udah ada di 0, berarti sudah ada data yang masuk. Nah, jika masih kosong seperti ini, berarti front dan rear-nya itu masih di minus 1. Baru, jika dilakukan NQ, ini saya akan men-NQ angka 7, maka front dan rear-nya akan ada di 0. Sama-sama akan berada di 0, front dan rear-nya. Ketika saya NQ lagi, di sini saya akan NQ 10, maka front-nya akan tetap ada di 0 dan rear-nya akan tetap di 1. Maka perjalanan dari rear ini itu kayak rear sama dengan rear plus 1 karena rear akan terus bertambah indeksnya jika terjadi NQ. Sedangkan front kan sama dengan front plus 1 jika terjadi DQ. Nah, ini selanjutnya terjadi NQ lagi. Maka seperti di sini rear akan menjadi rear plus 1 sehingga rear-nya akan berada di indeks 2. Dan front-nya akan tetap di 0. Lalu terjadi NQ lagi, maka rear-nya akan berada di indeks 3. Lalu bagaimana jika terjadi DQ? Nah, ingat juga, DQ yaitu FIFO, first in, first out. Maka, data yang pertama kali dikeluarkan itu adalah data 7, karena sebelumnya data yang pertama kali kita masukkan itu angka 7, jadi ini juga yang paling pertama dikeluarkan. Sehingga front-nya akan berpindah ke indeks 1 dan rear-nya akan tetap di indeks 3. Selanjutnya, bagaimana jika terjadi DQ lagi? Maka sama seperti tadi, yang awalnya menjadi front akan dihilangkan, akan di-delete. Tadi itu yang jadi front itu 10 di indeks 1. Maka ini
akan hilang dan frontnya akan berpindah ke indeks 2. Rear-nya akan tetap, karena tidak terjadi NQ. Frontnya akan bertambah ke indeks selanjutnya. Selanjutnya jika ada NQ lagi, maka akan terjadi ke indeks 4. Rear-nya yang akan bertambah. Frontnya akan tetap. Jika terjadi NQ lagi, frontnya tetap, rear-nya akan bertambah ke indeks 5. NQ lagi, rear-nya yang akan bertambah. NQ lagi, maka rear-nya akan bertambah. Nah, ini dia. Jika di Q biasa, perbedaannya nih, jika di Q biasa, jika rear-nya sudah sampai 7, di indeks 7 rear-nya, maka kita nggak bakal bisa NQ data lagi. Ya, karena mutlaknya rear-nya emang udah sampai sini batasnya. Tapi beda dengan di circular Q, kita bisa menambahkan data di indeks 0 ataupun di indeks 1. Nah, ini contohnya kita melakukan NQ lagi, NQ35 ke indeks 0 dan NQ38. Maka rear-nya ada di indeks 1 dan front-nya ada di indeks 2. Nah, selanjutnya saya akan bahas operasi-operasi yang ada di circular Q. Nah, di sini saya menggunakan bahasa C++. Jadi ntar sesuaikan saja dengan bahasa yang kalian bisa. Ke operasi pertama, yaitu if front sama dengan 0 dan rear sama dengan S-1. Jadi, saya tulis dulu kalau S itu sama dengan size. Dan size yang saya punya di sini yaitu ada 8. Berarti rear-nya itu 7. Nah, di operasi ini front sama dengan 0 dan rear sama dengan 7, maka akan di-print Q overflow. Kenapa ini terjadi? Karena gini, frontnya ada di 0 di sini, Q-nya ada di 7. Maka seperti ini terlihat Q-nya itu udah penuh. Dan ketika kita mau NQ lagi, ya nggak bisa karena Q-nya udah penuh dan akan terjadi overflow nanti. Tapi gimana kejadiannya kalau seperti ini? Seperti ini. Tadi kan operasinya itu frontnya sama dengan 0 dan rear-nya sama dengan 7. Tapi kalau frontnya ada di indeks 2 dan rear-nya ada di 1, apakah operasi ini masih valid? Ya kurang valid dan kurang relevan ya. Karena itu kita perlu tambahkan operasi tambahan, yaitu front sama dengan rear plus 1. Karena gini, misalnya tadi itu ada di Q kita sebelumnya, frontnya ada di indeks 2 dan rear-nya ada di indeks 1. Ketika frontnya udah sama dengan rear plus 1, maka akan sama-sama ada di 2. Akan sama-sama ada di 2 rear dan frontnya. Itu kan berarti udah overflow. Harusnya rear-nya masih di indeks 1. Gitu. Oke, sehingga kita perlu melakukan operasi ini agar valid gitu. Karena itu ntar akan di-print Q overflow. Selanjutnya ada front. If front sama dengan minus 1 dan rear sama dengan minus 1, maka front dan rear sama dengan 0. Jadi gini. Tadi udah saya singgung kalau front sama dengan minus 1 dan rear sama dengan minus 1, itu berarti Q dalam keadaan kosong dan tidak ada inputan sama sekali. Sehingga jika terjadi NQ,
otomatis data yang di NQ ini akan langsung berada di indeks 0. Entah itu front dan rear-nya akan sama-sama ada di 0. Seperti itu. Selanjutnya ada else if rear sama dengan size minus 1, rear sama dengan 0. Jadi gini, rear-nya itu udah ada di 7, udah ada di batas terakhir lah istilahnya. Sekarang jika kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu rear sama dengan rear plus 1, berarti rear selanjutnya ada di indeks 8 dong, sedangkan size yang kita punya itu cuma sampai 8 dan gak ada indeks yang namanya indeks 8. Sehingga jika rear sudah berada di posisi ini, nih, if rear sama dengan size minus 1, maka rear akan dikembalikan lagi ke 0. Akan diulang lagi dia ke 0. Gitu. Nah, di bawahnya lah ditulis lagi rear sama dengan rear plus 1. Agar rear selanjutnya itu berlanjut ke indeks selanjutnya. Ke indeks 1, ke indeks 2, ke indeks 3, jika ada NQ. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang DQ-nya. Nah, di sini ada if front sama dengan minus 1 dan rear sama dengan minus 1, sehingga akan di print Q underflow. Nah, saya sudah jelaskan tadi juga, jika tidak ada data sama sekali, maka frontnya itu sama dengan 1 dan rear-nya frontnya akan ada di minus 1 dan rear-nya juga akan ada di minus 1, sehingga jika terjadi DQ lagi, maka akan underflow, karena ya nggak ada data di sana. Kenapa kita DQ gitu. Lalu selanjutnya elemen dalam form Q is. Ini pertama ada if front sama dengan rear, front minus 1, rear sama dengan minus 1. Contohnya tuh seperti ini. Seumpama pertama tuh banyak data di sini. Dilakukan DQ terus. Rear-nya akan ada di 7, front-nya juga akan ada di 7. Sama nih posisinya. Lalu dilakukan DQ lagi. Ini data terakhir. Ini di delete, maka front dan rear-nya akan dikembalikan ke minus 1. Karena di sini udah nggak ada data lagi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika front sama dengan minus 1 dan rear sama dengan minus 1 ya, maka tidak ada data. Else-nya if front size minus 1, front sama dengan 0. Itu sama seperti kasus rear yang tadi. Jika frontnya udah sampai 7 nih, kan nggak mungkin frontnya berpindah ke indeks 8, karena kita size-nya cuma 8. Ya, frontnya harus berpindah ke 0. Karena itu, jika front udah sampai 7, front akan dikembalikan ke 0. Else, front sama dengan front tambah 1, yaitu. Jadi, kalau udah sampai 0, front juga akan bisa berpindah ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, dan seterusnya. Dan ini akan berulang gitu. Sehingga terjadilah circular Q. Saya juga udah punya contoh kodenya. Saya pakai C++, di sini ada header-nya, di sini ada variabel globalnya, dan di sini yang tadi itu NQ-nya yang tadi saya jelasin, dan di sini ada DQ-nya. Nah, tambahannya di sini ada display biar terlihat gitu mana yang di NQ, mana yang di DQ, dan gimana array-nya. Sini kita panggil, terus ini untuk menampilkan elemennya. Dan di sini ada tambahan menunya menggunakan switch case. Jadi kita coba run saja.
Jadi kita akan melakukan NQ 1 karena kan belum ada data. Masukkan data yang diinginkan 12, NQ lagi 15, NQ lagi 19, NQ lagi 20, udah 1, 2, 3, 4, NQ lagi 25. Kita tampilkan display. NQ-nya seperti ini. Coba kita DQ ya. DQ, elemen delete-nya langsung 12, DQ lagi, elemen delete-nya tuh 15, berarti display ini adanya seperti ini. Kita lakukan NQ lagi, coba lakukannya 30, kita NQ lagi 35, lalu display. Nah, maka data yang tadi kita NQ akan langsung ada di belakangnya gitu. Ya, segini saja pembahasan circular queue dari saya. Nanti tentang web ataupun referensi dari circular queue ini akan saya taruh di deskripsi box. Terima kasih telah menonton.